selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Anak-anak kami kelas 7, hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan dua bilangan, baik yang memiliki satuan yang sama maupun satuan yang berbeda. Nah, setelah mempelajari pembelajaran pada hari ini, diharapkan kamu dapat membandingkan dua besaran dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dua besaran. Nah, kita lihat dulu di sekitar kita mana hal-hal yang bisa kita bandingkan. Yuk, ya. Nah, kita lihat dua bunga ini ya yang masih kuncup. Nah, dari sini bisa kita bandingkan bahwa bunga yang satu ini lebih kecil dibanding dengan bunga yang satunya. Gitu, atau boleh juga bunga yang ini lebih besar dibanding bunga yang satunya ini. Nah, sekarang kita perhatikan ini tempat penampungan air. Nah, volumenya ini mau kita bandingkan dengan tuh tempat penampungan air yang satunya ini ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa tempat penampungan air ini volumenya ini lebih banyak dibanding dengan yang satunya sana. Anak-anak kami, untuk membandingkan dua besaran dapat dilakukan dengan mencari selisihnya dan mencari hasil baginya. Oke, anak-anak, sekarang kita mau bandingkan dulu ya. Ini Bapak Andre dengan Bapak Rio. Nah, sekarang kita mau bandingkan, jangan kegantengannya ya nak ya. Kita bandingkan berat badannya. Oke, Bapak Andre, berat badannya berapa Pak? 75 kg. Bapak Rio 80. Nah, berarti berat badan kedua Bapak ini boleh kita bandingkan ya nak. Cara yang pertama tadi dengan menghitung selisihnya. Bapak ini tadi 80 dengan 75, maka selisihnya adalah 80 dikurang 75, hasilnya 5 kg. Nah, boleh juga kita katakan bahwa Bapak Rio memiliki berat badan lebih dari Bapak Andre, yaitu sebesar 5 kg. Atau boleh juga kita katakan Bapak Andre memiliki berat badan 5 kg kurang dari Bapak Rio. Oke. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua, membandingkan dengan mencari hasil baginya. Tadi Bapak Andre berat badannya 75 kg dan Bapak Rio 80 kg. Maka kita bandingkan ya nak ya. 75 dibanding 80. Maka perbandingan berat badan Bapak Andre dengan Bapak Rio adalah 75 banding 80. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 15 banding 16. Sama-sama dibagi 5. Oke. Anak-anak kami, contoh mengenai perbandingan berat badan yang telah kita pelajari tadi merupakan contoh perbandingan dengan satuan yang sama, yaitu sama-sama kilogram. Nah, sekarang kita akan membandingkan dua besaran yang memiliki satuan yang berbeda. Nah, kita lihat dulu barang-barang sekitar kita yang ada di rumah ya. Yuk kita lihat. Kita lihat dulu ada apa yang bisa kita bandingkan. Coba misalkan ini ambil gula, lalu ini ada kerupuk, yang kecil aja coba kita coba ini ya. Nah, sekarang kita akan timbang ini ya, gula pasirnya kita timbang. Oke. Nah, ternyata beratnya adalah 1 kg. Nah, sekarang kita mau timbang yang tepung ini sajiku. Nah, beratnya adalah 100 gram ataupun 1 ons. Nah, gula pasir ini tadi beratnya 1 kg dan ini tadi tepungnya adalah 100 gram. Jadi satuannya nggak sama ya. Ini tadi gulanya di sini kilogram, tepungnya gram, berarti satuannya berbeda. Nah, maka untuk membandingkannya kita harus menyamakan terlebih dahulu satuannya. Yuk kita tulis ya. Berat tepung dibanding berat gula pasir sama dengan 100 gram banding 1 kg.
1 kg sama dengan 1000 gram, maka perbandingannya menjadi 100 gram banding 1000 gram. Karena satuannya sudah sama, maka satuannya boleh kita coret. Kemudian 100 dengan 1000 sama-sama dibagi dengan 100, maka perbandingannya menjadi 1:10. Jadi perbandingan berat tepung dan gula pasir adalah 1:10. Nah, sekarang kita akan berlatih menyelesaikan soal. Terdapat 7 kuteks berada di luar box dan terdapat juga beberapa kuteks di dalam box. Nah, pertanyaannya, tentukanlah perbandingan jumlah kuteks yang ada di luar dan yang ada di dalam box. Untuk menentukan perbandingan kuteks yang di luar dan di dalam box, maka kita hitung dulu jumlah kuteks yang di luar maupun yang di dalam. Jumlah kuteks yang ada di luar adalah 7 dan yang di dalam adalah 20. Maka perbandingan kuteks di luar dan kuteks di dalam adalah 7:20. Pertanyaan yang kedua, tentukanlah persen kutek yang tidak bening dari jumlah seluruh kutek yang berada di dalam box. Kita hitung kutek yang tidak bening. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bening, 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 bening. Ini sudah bening, ini juga bening, kelihatan ya, bening-bening. Ini semua bening, berarti jumlah yang tidak bening sebanyak 7 dan jumlah kuteks keseluruhannya adalah 20. Maka untuk menentukan persentase kuteks yang tidak bening dari keseluruhan jumlah kuteks adalah jumlah kuteks yang tidak bening 7, sementara jumlah kuteks seluruhnya adalah 20. Maka kita tulis 7/20 kali titik-titik per titik-titik. Persen artinya per 100. Jadi kita upayakan agar penyebutnya menjadi 100. 20 kali berapa agar hasilnya 100? Nah, jawabannya adalah 5. Maka 7 dengan 20 masing-masing dikali 5. 20 kali 5 sama dengan 100, 7 kali 5 sama dengan 35. 35/100 sama juga dengan 35%. Maka persentase kutek yang tidak bening dari keseluruhan jumlah kuteks adalah 35%. Soal berikutnya, perbandingan umur Adi dan Boy adalah 4:5. Jika umur Adi 40 tahun, berapakah umur Boy? Penyelesaian. Umur Adi banding umur Boy sama dengan 4/5 sama dengan 40 per titik-titik. Artinya umur Adi 4 dan umur Boy 5. Ketika umur Adi sudah 40, umur Boy adalah berapa? Kita perhatikan 4 menjadi 40. Karena 4 dikalikan dengan 10, maka yang di bawah juga kita kalikan dengan 10. 5 kali 10 sama dengan 50. Maka perbandingannya menjadi 40/50. Artinya umur Boy adalah 50 tahun.